Anda menyaksikan Berita Satu Spesial bersama saya Eliza Hasan. Dalam Berita Satu Spesial kali ini kita akan berbincang bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Arifin Tasrif. Terima kasih Pak Arifin untuk waktu dan kesempatannya. Dan ini saya rasa baru BTV nih yang pertama kali wawancara di ruang kerja Bapak nih. Perdana nih. Iya nih, saya belum pernah ketemu sama TV. Oh. Tapi makasih ya Pak, ini pecah telur dong berarti ya kita ya? Ya bukan pecah lagi nih, gara-gara ada yang pecahin telurnya itu. Pak, tapi kembali lagi terima kasih tentunya untuk kesempatan dan waktunya kita bisa berbincang terkait dengan energi dan sumber daya mineral. Kalau kita berbicara soal target dan kontribusi Pak, ini target dan kontribusi ESDM sendiri tahun ini dan tahun depan seperti apa Pak Arifin? Ya, tahun depan baru kita bahas ya, kita akan tentukan dalam beberapa bulan ke depan. Ya, tentu saja nanti juga akan diumumkan ya, mengenai anggaran rencana anggaran APBN kita tahun depan. Tapi kalau tahun ini target kita itu di 219 triliun. Ini di bawah daripada capaian kita tahun lalu. Tahun lalu kita mencapai 351 triliun, ya, ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas. Ya, tahun lalu kan komoditas ya terutama juga minerba kita sangat kuat. Ya, memang salah satu pendukung ya pendapatan itu dari sektor minerba. Nah, ESDM sendiri kalau tahun lalu kita hitung nilainya, kita sebetulnya itu menghasilkan nilai revenue yang lebih dari 3.000 triliun. Ya, jadi kalau kita kalikan 620.000 barrel per hari minyak kali harga minyak $75, ya kali setahun kali sekian kurs, kemudian gas ya itu juga ada 1,1 juta million barrel oil equivalent ya kali harga gas kali setahun. Kemudian batu bara, ya, kalau kita produksi 650 juta ton ya tahun lalu, ya, kita kalikan rata-rata 100. Jadi itu kalau kita nilai, jadi kontribusi kita cukup besar. Untuk itu memang ya ESDM ini harus melakukan pengelolaan yang maksimal, yang optimal ya sehingga bisa mendapatkan nilai ya nilai revenue, nilai pendapatan negara ya untuk baik sektor pajak maupun pajak itu bisa optimal. Oke, ini biar lebih bersemangat lagi suaranya Pak Arifin. Tapi kalau kita tadi Anda mengatakan bahwa tahun lalu ini kan memang kita tahu perang Ukraina dan Rusia ini menjadi salah satu dampak untuk minyak dunia juga. Dan ini seberapa besarkah memang ini akan berdampak juga dengan kita di tahun ini kalau perkiraan harga minyak dunia dan mineral di tahun ini, apakah itu juga akan terdampak atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat supply demand-nya, ya memang dampak daripada konflik geopolitik Ukraina-Rusia ini berdampak cukup signifikan di sektor energi ya, di sektor perminyakan. Contohnya volume pangsa pasarnya Rusia itu supply-nya terhenti ya kurang lebih 4 juta barrel minyak per hari. Tapi sekarang negara-negara OPEC Plus pun ya berupaya untuk bisa menggenjot produksinya. Nah, di lain sisi negara-negara yang terimpact oleh supply yang kekurangan dari minyak itu berupaya untuk melakukan antara lain penghematan daripada pemakaiannya, kemudian melakukan program-program efisiensi, ya, mempercepat energi baru terbarukan supaya bisa mengganti energi itu. Nah, memang tahun ini ya dan tahun depan itu ya diperkirakan harga minyak tuh ada pada level yang cukup stabil kalau kondisi geopolitik tuh seperti sekarang ya. Artinya tapi stabilnya 70 sampai 80 barang stabil gitu ya? sampai berapa? Nah, itu kami perkirakan di level antara 70 sampai 80 ya. Memang ada juga yang meramalkan antara sedikit di bawah 70 sampai 85 ya. Nah, kalau kita melihatnya memang saat ini negara-negara OPEC Plus ya berupaya untuk mengontrol ya supply dari produksinya
ya, sehingga harga itu bisa dipertahankan pada level targetnya pada level $80 ya. Tapi di lain sisi juga kita harus melihat bahwa pengguna-pengguna minyak mentah ini ya, terutama produsen BBM dari kilang, mereka sebetulnya kurang happy juga dengan harga minyak yang tinggi. Karena kan marginnya makin tipis ya. Dan ini akan menjadi faktor keseimbangan. Jadi di lain sisi memang negara-negara OPEC Plus ini akan berupaya menjaga harganya sekian dengan mengatur produksi hariannya. Kalau misalnya harganya turun, ya kurangin produksinya ya. Harganya ketinggian ya, dia naikin ya. Pak Arifin, kita balik lagi ke dalam negeri. Ini yang memang masih menjadi pertanyaan adalah terkait dengan Pertalite. Apa kabar revisi Perpres 191/2014? 191 ya. Sebetulnya semua konsiderasi ya, materi itu sudah disiapkan. Pertalite ya. Tapi intinya adalah Pertalite ini adalah BBM subsidi. Dan BBM subsidi ini ya sudah pasti ditujukan untuk memang masyarakat yang membutuhkannya ya. Jadi masyarakat yang membutuhkan kan tentu saja masyarakat yang memang memiliki tingkat pendapatan tertentu. Nah, untuk masyarakat yang tingkat pendapatannya di atas rata-rata, memang diharapkan untuk bisa menggunakan non-Pertalite, ya non-Pertalite. Ya, jadi ini juga sebetulnya ya bagi mereka yang mampu itu ya sebetulnya juga baik untuk bisa memelihara kendaraannya, ya. Dan juga ini akan kualitasnya lebih baik ya, dan emisinya juga lebih baik. Ya, jadi kita masih menahan dengan aturan yang ada sekarang dulu, sementara kita perbaiki dulu sistem pendataan. Ya, sistem pendataan. Nah, kalau datanya udah clear, nah yang 191 ini bisa rilis. Nah. Oke, baik. Berbicara kendaraan, kita tahu sekarang pemerintah sedang menggalakkan terkait dengan kendaraan listrik. Ini kan banyak sekali, atau salah satu yang dilakukan adalah pemerintah menyediakan subsidi kendaraan motor atau motor listrik ya Pak ya, lebih tepatnya ya. Insentif. Bukan subsidi. Insentif bagi motor listrik. Tapi kalau kita lihat mungkin ini belum dimanfaatkan atau mungkin belum dimaksimalkan secara besar oleh masyarakat gitu ya. Apa sih kalau Bapak sendiri melihat apa yang menyebabkan itu? Mungkin ada catatan sendiri dari SDM melihatnya seperti apa dan upaya apa yang akan dilakukan Pak untuk mendorong maupun menggenjot hal ini? Jadi kembali tadi dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik, ini adalah inisiatif dari Bapak Presiden kita. Ya, Pak Presiden sangat memahami ya bahwa transportasi kita ini banyak mengeluarkan emisi. Kemudian kita juga menjadi negara yang melakukan importasi minyak mentah dan juga BBM. Nah, salah satunya yang memang harus kita lakukan adalah melakukan konversi ya dari bahan bakar fosil ya BBM ke listrik. Nah, untuk menggerakkan itu ya memang dialokasikan ya insentif. Ya, supaya bisa menggerakkan masyarakat. Dan tentu saja semua ini berdasarkan perhitungan, ya, perhitungan apa benefitnya, ya, baik bagi negara maupun juga bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik. Juga kita melakukan benchmark, ya, terhadap negara lain, ya, antara lain negara-negara tetangga juga sudah memberikan insentif yang juga cukup besar
ya di negara ASEAN aja udah memberikan ya. Nah, di kita itu satu kita perlu sosialisasi kepada masyarakat ya. Dan sekarang ini kan ya itu harus kita lakukan ya demonstration, kemudian juga promosi yang harus lebih aktif ya. Kita sudah merasakan di Indonesia ini ada kurang lebih 150 juta kendaraan. Ya, dan di antaranya 125 juta itu adalah sepeda motor. Ya. Dan ini 125 juta sepeda motor kalau dia pakai BBM satu hari ya itu ekuivalen 500-600 ribu barrel minyak yang dibakar. Ya, dan importasi kita itu juga udah melebihi itu untuk BBM dan crude oil ya. Jadi kalau ini kita bisa lakukan, ya berarti kita bisa memanfaatkan devisa import itu lebih besar. Nah, jadi terus kemudian juga tadi ditanyakan apa yang belum. Nah, satu yang sosialisasi untuk bisa membangkitkan animo masyarakat. Kemudian industri pendukung. Nah, industri pendukung ini ya, kalau kendaraan listrik sekarang ini kan relatif cost-nya masih dianggap lebih tinggi, ya. Ya, tapi juga kita harus melihat bahwa dengan menggunakan kendaraan listrik, ya, contohnya sepeda motor, itu pengendara ya bisa menghemat paling tidak 70% biaya energinya per hari. Ya, kalau kita hitung berdasarkan 1 liter konsumsi BBM per hari. Ya, jadi memang kalau dihitung setahun sekian, ya, dihitung 10 tahun. Sekian nilai motornya bagaimana, Nah, jadi yang perlu dilengkapi nanti adalah industri pendukung, ya, baterai, ya, kemudian bengkel, stasiun pengisian, dan terutama bengkel ini nanti akan kalau konversi ini bisa berjalan, ini ada UKM baru yang akan tumbuh, ya, akan mendukung ini. Ini akan menggiatkan sektor ekonomi lebih giat. Baik, soal PLTU gimana Pak? Jadi dipensiun dini kan? PLTU ini kan usianya kan banyak yang udah lanjut, ya. Jadi kalau yang udah lanjut, yang di atas 20 atau 30 tahun, ya kan tentu saja harus juga direview, ya, direview mengenai satu keandalannya, dua juga efisiensinya, ya. Nah, karena sekarang banyak berkembang teknologi baru. Nah, jadi memang kita udah ada melihat beberapa PLTU yang memang bisa di-retiredkan, ya, karena satu usianya udah usia lanjut. Nah, kemudian juga keekonominya sudah tercapai, dan kemudiannya efisiensinya juga ada pesaing baru yang memang bisa dan ini tentu saja terkait dengan program kita bagaimana kita bisa mengurangi emisi. Oke, baik Pak Menteri, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Berita Satu Spesial.